Mantap. Hihi. Gila men. Gila men. Bakar ya. Galak ya. Bakar. Ngepek. Bakar bebek. Sahabat dimanapun kalian berada, harapan dari mom kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Beberapa waktu yang lalu mom pulang kampung di Talaut, Desa Maridaren Kiama, Kecamatan Melongwane. Sedangkan Melongwane sendiri adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan desanya mom sendiri dulunya itu cuma satu desa, yaitu Desa Kiama. Karena penduduknya udah banyak, akhirnya Desa Kiama itu dibagi menjadi 3 desa. Desa Kiama Barat, Desa Maridaren, dan Desa Kiama Induk. Dan mom sendiri beserta orang tua itu berada di Desa Maridaren Kiama. Dan untuk Desa Maridaren Kiama sendiri dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Adriason Bungkuran. Kebetulan kepala desanya itu juga masih saudara dengan mom. Jadi mom biasa memanggil beliau itu dengan sebutan kakak Andi karena panggilan sehari-hari juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu itu mom pulkam karena bapaknya mom itu lagi sakit dan beberapa hari itu rutin merawat orang tua, dan atas berkat dan kasih sayang dari Tuhan akhirnya bapaknya mom itu berangsur-angsur sembuh. Dan mom sendiri sangat senang dan sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan buat kami semua. Dan sisa hari moms di kampung itu mom pergunakan untuk melintasi alam yang ada di kampung halaman. 4 tahun yang lalu mom membeli 3 kaplen tanah yang dijual oleh saudara. Karena mom sudah di kampung, jadi sekalian ajak kita akan pergi melihat-lihat keadaan tanahnya serta lokasinya. Dan kebetulan juga lokasinya itu cuma ada di belakang kampung. Hari pertama ini mom pergi bersama saudara-saudara mom, yaitu Sando, Opi, dan Epsi. Jadi kita berempat pergi ke kebun sambil bersantai-santai. Sahabat, pasti kalian bertanya-tanya, salah satu dari saudara mom yang dalam video ini kenapa dia sangat kurus dan sampai kering dagingnya tinggal tulang aja. Saudara mom itu namanya Sando dan dia sedang sakit. Menurut dia, kalau sakit yang dideritanya itu adalah sakit gondok dalam, sehingga sampai makan atau minum pun agak kesulitan. Sando sendiri punya istri dan 2 orang anak. Beberapa waktu silam, di saat Sando masih sehat dan masih berpenghasilan, dia mengikuti program BPJS Kesehatan yang jalur mandiri, dan mereka berempat itu pun terdaftar semua. Dan setelah waktu berlalu dan dengan segala macam problem kehidupan, akhirnya Sando sendiri jatuh sakit dan tidak bisa lagi menyetor angsuran BPJS mandiri mereka sampai saat ini. Dan dengan kondisi perekonomian yang serba kekurangan itulah, pada akhirnya juga Sando tidak bisa berobat ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Dengan melihat kondisi seperti ini pun terlihat sangat memprihatinkan.
Mom sudah bertanya ke Sando kalau Sando kenapa tidak ke rumah sakit memakai BPJS atau misalnya mengurus kartu Indonesia Sehat. Tapi jawaban dari Sando kalau BPJS mandirinya itu sudah menunggak, sehingga dia pun tidak bisa mengurus juga kartu Indonesia Sehat karena masih terdaftar pada BPJS Mandiri. BPJS Kesehatan berdiri di tahun 2014. Aturan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Pasal 42 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberhentian sementara kepesertaan berakhir dan status kepesertaan aktif jika peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan. Itu artinya meskipun BPJS Kesehatan menunggak iuran hingga bertahun-tahun di atas 5 tahun misalnya, persyaratan untuk aktif kembali kepesertaannya hanya perlu membayar tunggakan iuran selama 2 tahun. Dan BPJS Kesehatan juga menurunkan program rehab, rencana pembayaran bertahap, yaitu cara menyicil tunggakan BPJS. Dan sekarang kita kembali lagi ke cerita tentang Sando. Kalau misalnya bisa menyicil tunggakan, mau bayar dengan apa cicilan BPJS-nya Sando, sedangkan Sando sendiri sudah sakit-sakitan dan tidak lagi bekerja. Saya berharap agar pemerintah desa sampai pemerintah yang ada di kabupaten serta dinas-dinas yang terkait dengan masalah kesehatan dan masalah ekonomi rakyat, misalnya kantor dinas sosial, kantor BPJS dan dinas kesehatan, untuk lebih membuka mata dan hati agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat banyak. Tolong carikan solusi, berikan masukan, carikan jalan keluar untuk masalah kesehatan Sando agar dia bisa tertolong. Jangan karena keegoisan membuat nyawa rakyat itu sampai melayang. Ini sudah hari kedua, OPI dan EPSI sudah mulai membersihkan. Karena rencananya kita akan mengajak perangkat desa untuk mengukur tanahnya. Kebetulan ada program pemerintah untuk sertifikat tanah gratis. Lagi pula sebagai warga negara yang baik, kita harus wajib pajak. Walaupun usaha kita membayar pajak tetap aja dikorupsi, tapi itu udah ada yang ngurus kok. Pajak sangat dibutuhkan pemerintah untuk membangun negara kita tercinta. Oke sahabat Mons, tonton terus videonya Mons, karena masih ada video selanjutnya di part 2 bersama perangkat desa. Jangan lupa subscribe, like, and share ke media sosial kalian dan bunyikan lonceng notifnya agar kalian bisa berlangganan video-video Moms selanjutnya secara gratis. Oh iya, juga jangan lupa untuk tinggalkan komen kalian, komen yang bisa membangun. Salam untuk keluarga. Bye-bye.